Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'du. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah tabaraka wa taala. Pada pagi hari ini kita berada di tanggal 27 Zulhijjah 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 Juli 2023. Di hari Ahad ini alhamdulillah kembali kita berjumpa dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan pembahasan kita dari mengurai faidah ilmiah, mutiara-mutiara yang indah dari juz amma sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita rahimahumullah taala. Dan kita akan masuki surah Al-Kafirun, surah yang ke-110 setelah surah Al-Kautsar. Surah Al-Kafirun yang artinya surat orang-orang kafir. Ini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan dalam surah ini tentang hakikat kekafiran dan hakikat tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surah ini turun sebagai bentuk pembelaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam sekaligus untuk menentukan sikap yang harus diambil Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin terhadap apa yang telah dilakukan oleh orang-orang kafirin tentang dakwah ini. Jamaah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Kafirun adalah surah Makkiyah. Sepakat para ulama kita rahimahumullah taala. Mereka mengatakan suratul kafiruna atau suratul kafirun suratun makkiyatun. Surat Al-Kafirun adalah surat Makkiyah, yakni surat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum peristiwa hijrah ke kota Madinah. Dan surat ini juga jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala dikenal dengan nama surat Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, nama lain dari surah Al-Kafirun adalah surat Qul ya ayyuhal kafirun. Dan orang kita sering bilang dengan nama surat Qul ya. Surat Qul ya. Adapun ulama menyebutnya dengan sebutan Qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa taala memulai dalam surat ini penyebutan Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafirun. Ini katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir. Ya. Kemudian sebagian para ulama rahimahumullah taala juga menyebutkan bahwasanya surat Al-Kafirun ini di antara dua surat Al-Ikhlas. Sebutan ini yakni disebut dengan surah Al-Ikhlas yang kedua. Selain surat Qul huwallahu ahad. Kenapa demikian? Karena kedua surat ini, surat Qul huwallahu ahad dan Qul ya ayyuhal kafirun, menjelaskan tentang al-bara'ah. Yaitu apa? Sikap di mana berlepas dirinya Nabi dan orang-orang yang beriman dari kesyirikan dan dari para pelaku kesyirikan. Berlepas dirinya seorang muslim dari kesyirikan dan dari para pelaku kesyirikan adalah konsekuensi dari mengatakan kalimat la ilaha illallah. Sehingga surat ini yang Allah turunkan tabaraka wa ta'ala untuk menentukan sikap berlepas dirinya Nabi dan para sahabat kaum muslimin di masa itu serta Islam secara khusus berlepas diri dari kesyirikan dengan berbagai macam model dan bentuk kesyirikan dan orang-orang yang melakukan
kesyirikan. Dan sekali lagi ini sebagai bentuk ya konsekuensi kita dari mengatakan la ilaha illallah. Sehingga salah satu rukun la ilaha illallah an-nafyu, yaitu menafikan kesyirikan, menghilangkan berbagai macam bentuk kesyirikan dan segala macam bentuk Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang tidak disebut bertauhid, seseorang tidak dikatakan orang-orang yang mentauhidkan Allah, yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bukan sebatas menyembah kepada Allah, tapi juga harus meninggalkan kesyirikan dan perkara-perkara kesyirikan serta para pelaku kesyirikan. Sehingga sering saya ulang ucapan sebagian para ulama tentang makna Islam. Al-Islam huwa al-istislamu lillah bitauhid wal qiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu adalah kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan tauhid dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku serta penganut kesyirikan. Seseorang yang dikatakan muslim, jamaah yang cinta Allah Subhanahu wa taala, dengan hakikat seorang muslim yang benar sampai dia mewujudkan peribadatan hanya kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan. Dan surat ini ya sebagai bentuk baro'ah, berlepas diri, bahkan iklan, pengumuman secara besar-besaran dan secara tegas dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dari kesyirikan. Sehingga sebagian para ulama mengatakan waqad tadammanatil bara'atu min dinil kafirin wal musyrikin wa min ma'budatihim wa ilanan at-tamayyuz anhum bi'ibadatillahi wahdah. Surat ini mencakup dalamnya al-bara'ah. Ini berlepas dirinya Allah dan Rasulnya serta orang-orang beriman dari agama orang-orang kafirin dan penganut kesyirikan. Jadi Islam bukan agama musyrik. Jadi Islam berbeda dengan agama orang-orang kafirin. Dan Islam tidak sama dengan agama manapun di luar Islam. Dan ayat ini sebagai bantahan bagi mereka yang mencoba untuk menyamakan agama Islam dengan yang lainnya, yang mengatakan semua agama itu sama. Padahal tidak demikian. Kalau semua agama itu sama, atau kalau Islam itu sama dengan selain agama di luar Islam, entah apa namanya, apa manfaatnya Allah mengatakan qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai orang-orang kafirin. Dan mereka yang tidak masuk ke dalam agama Allah maka disebut sebagai orang kafir, dan Allah yang menyebutkan. Dan itu sebagai bentuk apa? Ketegasan, bukan untuk melecehkan, bukan untuk menghinakan. Karena kalimat al-kufru artinya menutup. Dia menutup diri dari keimanan. Dia nggak mau masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala yang merupakan agama semua para rasul. Yang Allah utus para rasul untuk mengatakan ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun juga. Jamaah cinta Allah, lihat kalimat ini atau surat ini mencakup berlepas dirinya Islam, Allah dan Rasulnya, serta para sahabat Nabi dan orang-orang beriman dari agama musyrikin, dari agama orang kafirin. Lebih dari itu, wa min ma'budatihim, dari segala bentuk sesembahan-sesembahan mereka. Dan sebagaimana tadi saya sampaikan, ya Islam itu berlepas diri dari kesyirikan dan dari penganut kesyirikan. Dan juga dari apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau ada seorang muslim mengaku muslim tapi masih percaya benda-benda keramat, percaya kepada takhayulat, khurafat-khurafat tertentu, atau meyakini adanya benda-benda tertentu yang bisa mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, maka dia belum dikatakan muslim secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin.
Wahai orang beriman, masuklah kalian kepada agama Allah dengan secara totalitas. Kafa menyeluruh, ya akidahnya, ya ibadahnya, ya akhlaknya, ya pedoman hidupnya, ya sistem kehidupannya, secara berkeluarga, bermasyarakat, perekonomian, harus totalitas dengan Islam. Dan jangan mengikuti gerakan syaitan. Dan syaitan itu adalah musuh Anda yang paling nyata, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian surat yang mulia ini wa i'lanan at-tamayyiz anhum, dan sebagai bentuk i'lan, ya, menyuarakan perbedaan yang jelas antara agama kaum muslimin, agama Islam, agama Allah dan Rasulnya berbeda dengan agama-agama di luar Islam. Bi'ibadatillahi wahda, kan agama kita hanya menyembah Allah saja subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin agama yang menyembah Allah saja disamakan dengan agama-agama lain yang menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, kita tetap menghormati mereka. Kita tidak usik keyakinan mereka, tapi kita punya ketegasan bahwasanya agama kita agama yang hak, sebagaimana mereka mengatakan agama mereka agama yang hak, dan kita nggak perlu urus itu keyakinan mereka, tapi kita punya sisi keyakinan yang Allah tegaskan, qul ya ayyuhal kafirun, yang Allah tutup dengan kalimat lakum dinukum waliyadin, bagimu agama, bagiku agamaku, tidak ada campur baur. Kemudian zaman cipta Allah subhanahu wa ta'ala, sepakat para ulama, surat Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat. Wahya sittatu ayatin. Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat. Meskipun dalam ayatnya ada kalimat yang diulang. Itu pada ayat keberapa? Wala antum abiduna ma a'bud. Ya, pada ayat keberapa tuh ya ikhwan? Ayat ketiga dan ayat kelima. Ya. Apakah pengulangan ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi mengulangnya, atau memang Allah turunkan ayat ini secara berulang sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah yang lainnya. Allah terkadang mengulang ayat yang sama, yang semisal. Ya, seperti Allah mengatakan dalam surah 55 surah Ar-Rahman. Allah mengulang sampai 30 kali lebih. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Tuhanmu yang mana yang kamu dustakan. Bahkan Allah mengulang sebagian ayat dalam surah Al-Qamar tentang Al-Qur'anul Karim. Ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk diingat, untuk dihafal. Maukah ada yang mau menghafalnya? Allah ulang sampai 4 kali. Sehingga Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala ketika menafsirkan 4 ayat ini secara berulang, beliau menegaskan, barang siapa yang ingin mencoba menghafal Al-Quran dengan penuh keyakinan, maka Allah pasti akan membantunya untuk bisa menghafalnya. Maukah di antara kalian yang mau menghafalnya? Allah mengatakan, fahal mim muddakir. Adakah di antara kalian, kata Allah, yang mau menghafal Al-Quran? Allah sudah ajak kita menghafal Quran, tapi terkadang kita malas. Terkadang kita acuh tak acuh dengan Quran. Sampai Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam dalam surat 20 surat Thaha, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Maka Rasul berdoa mengeluhkan kepada Allah, ya Tuhanku, ya Allah, sesungguhnya kaumku, umatku menjadikan Quran sesuatu yang sering ditinggalkan. Mahjura. Kata Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaidul Fawaid mengatakan di antara hajrul Quran, di antara meninggalkan Al-Quran, tidak membacanya. Kalau tidak membacanya, pasti tidak mentadaburinya. Kalau tidak mentadaburinya, pasti tidak mengamalkannya. Kalau tidak mengamalkannya, pasti tidak akan pernah mendakwakannya. Ini urutan kata Ibnu Qayyim yang harus kita perhatikan. Bagaimana relasi kita, hubungan kita dengan Quran, bagaimana hubungan kita dengan Quran itu terlihat bagaimana kita membacanya. Minimal kita membacanya jemaah, itu paling minim. Kalau belum kita bisa memahaminya, minimal Quran kita baca. Kalau kita ingin berkah hidupnya,
Karena Quran keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akrab dengan Quran, baca di rumah kita, baca istri dan anak kita, suruh baca agar timbul keberkahan di rumah tangga kita. Allah curahkan segala kebaikan dalam hidup kita. Ya. Nah ini. Jadi surah Al-Kafirun sepakat para ulama mengatakan 6 ayat. Walaupun ada sebagian ayat yang diulang oleh Allah Tabaraka wa taala. Pengulangan ini bukan karena sebab. Pasti ada sebab kata para ulama kita. Dan pengulangan ini kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan juga Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah sebagai taukid, sebagai penguat dan pemberi faedah untuk berikutnya. Karena makna ayat wala antum abiduna ma'bud pada ayat ketiga berbeda dengan makna wala antum abiduna ma'bud di ayat kelima. Memiliki makna yang berbeda walaupun ayatnya, lafaznya sama, kalimatnya sama. Ini nanti kita akan sebutkan insyaallah taala. Kemudian jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Kafirun ini yang menjelaskan kepada kita sekali lagi tentang berlepas dirinya dari kesyirikan secara amalan, secara perilaku. Karena dalam ayat ini ya Allah menyebutkan tentang peribadatan orang-orang musyrikin itu secara amaliyah. Bahwasanya kita enggak menyembah apa yang mereka sembah dan mereka tidak pernah menyembah apa yang kita sembah. Ada sisi perbedaannya sangat signifikan di sana. Perbedaan sangat mencolok dari segi amaliyah. Dari apa yang disembah itu amaliyah, perbedaannya Allah jelaskan. Tapi kalau surat Al-Ikhlas, perbedaan itu nampak dari sisi ilmu dan keyakinan. Kalau orang-orang musyrikin meyakini Tuhan-Tuhan mereka punya anak, atau Tuhan itu diperanakan, atau Tuhan itu punya nasab, sebagaimana pernah kita bahas di antara sebab turunnya surah Al-Ikhlas adalah orang-orang musyrikin meyakini Allah itu punya anak. Sehingga Nabi Muhammad ditanya, wahai Rasulullah, wahai Muhammad maksudnya, sebutkan nasab Tuhanmu. Maka Allah turunkan. Nabi enggak menjawab. Allah turunkan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di antara ayatnya Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak. Allah tidak pernah diperanakan. Ini keyakinan secara ilmu dan secara akidah bahwasanya apa yang kita sembah berbeda dengan apa yang mereka sembah. Keyakinan mereka tentang Allah bukan seperti keyakinan kita tentang Allah. Jadi sisi perbedaan Al-Ikhlas dengan Al-Kafirun. Al-Kafirun ya berserah diri secara totalitas dari pengamalan, dari perbuatan orang-orang musyrikin dan kafirin. Al-Ikhlas sisinya menjelaskan keimanan, keilmuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya meyakini Allah itu Maha Esa dari semua halnya. Jadi jelas jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala bagaimana kedudukan surah Al-Kafirun. Selanjutnya, keutamaan surah Al-Kafirun ini Masya Allah sangat luar biasa. Sampai Nabi SAW itu sering membaca kedua surat ini dalam salat beliau SAW. Ya, Nabi SAW pernah bersabda, ni'matis suratani yaqra'u bihima fi ra'ataini qabla al-fajr. Sebaik-baik dua surat yang dibaca oleh seorang muslim pada saat mengerjakan salat sunnah subuh. Ya, salat sunnah fajar. Salat sunnah 2 rakaat yang dikerjakan sebelum subuh. Nabi biasa baca qul huwallahu ahad wa qul ya ayyuhal kafirun. Jadi dua surat yang Nabi khususkan membacanya dalam salat beliau sallallahu alaihi wasallam, di antaranya salat fajar, salat sunnah sebelum subuh, dan Nabi tidak pernah meninggalkannya. Kalau Nabi meninggalkannya, maka Nabi mengqadanya. Nabi mengqadanya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Aisyah menuturkan dari Nabi SAW, rakaatul fajri khair minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih mulia, lebih utama, lebih barakah, lebih besar dibanding dunia
berikut isinya menunjukkan satu amalan dalam Islam lebih utama dibanding harta benda apapun. Amalan yang kita kerjakan saudara, amalan yang kita kerjakan para jamaah yang memuliakan lebih mulia dari apa yang kita miliki, dari rumah kita, dari harta kita, dari kios kita, dari surah-surah berharga kita. Itu artinya Islam mengajarkan kita apa yang kita usahakan dari amal soleh lebih barokah, lebih baik dibanding apa yang kita miliki dari perkara dunia ini. Sehingga dengan itu seseorang tidak punya sifat tamak dengan harta benda dunia. Yang dia tamak, yang dia inginkan apa yang ada pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengatakan Subhanahu wa ta'ala tentang amalan-amalan kita jamaah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang hidup pasti mati kata Allah. Yang kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang hidup pasti merasakan dha'iq, merasakan, menyicipi, meneguk gelas kematian. Ya. Wa inna matuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya kalian akan dibalas dengan sempurna dari amalan kalian nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Faman zuhziha 'anil nar, siapa saja di antara kalian diselamatkan dari siksa jahannam, siksa api neraka, masuk ke dalam surga, sungguh ditlah bahagia. Dan dunia adalah di mana kalian tertipu dengannya. Jadi jemaah memuliakan, Allah balas amal kita lebih sempurna nanti pada hari kiamat. Dan Allah sebutkan amalan yang kita kerjakan itu lebih barokah. Dan dunia yang kita miliki terkadang bisa membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lihat jemaah memuliakan, Nabi membaca 2 rakaat sebelum subuh ini dengan 2 surah ini. Surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Ya, ini menunjukkan apa? Perhatian Nabi tentang 2 surat ini. Dan jamaah kalau mengerjakan salat sunnah subuh itu sebaiknya di rumah memang. Tapi kalau nggak sempat ya di masjid. Dia khawatirkan kita kehilangan takbiratul ihramnya imam, maka kita boleh salat di masjid. Ya. Dan umumnya Nabi mengerjakan salat sunnah itu di rumah. Yang dikatakan ija'alu min salatikum fi buyutikum wala taj'aluha qubura. Kama qala sallallahu. Jadikanlah sebagian dari salat kalian selain yang wajib di rumah kalian, dan jangan jadikan rumah-rumah kalian layaknya kuburan, karena kuburan bukan tempat ibadah. Kuburan bukan tempat salat, kuburan bukan tempat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuburan tempat kita mengenang kematian. Bahwasanya rumah yang kecil itu akan menjadi tempat kita nanti setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga dalam hadis yang lainnya jamaah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, ma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'ataini ba'da al-maghrib, fi rak'ataini qabla salatil fajri bi qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Aku tidak dapat menghitung jumlahnya, karena begitu seringnya aku mendengar bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat pada salat sunnah 2 rakaat ba'diyah maghrib, dan pada salat sunnah 2 rakaat qabliyah subuh dengan qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Timbul pertanyaan, ya, apa Ibnu Mas'ud mendengar Nabi baca surat ini? Ada 2 kemungkinan. Yang pertama, beliau dapat kabar. Entah Nabi mengkabarkan langsung bahwasanya beliau membaca ini setiap kali salat sunnah sebelum subuh dan ba'da maghrib. Artinya Nabi mengerjakan setiap hari, dan itu berulang sehingga beliau nggak bisa mampu untuk menghitungnya. Yang kedua, beliau mendengar Nabi membaca 2 surat ini, dan menunjukkan seseorang ketika mengerjakan salat sunnah boleh sedikit dikeraskan suaranya agar terdengar oleh dirinya dan juga orang lain. Jadi salat bukan diem, Allah, menurut diem, mingkem, atau bahkan merem.
Itu bukan sholat, dan itu bukan baca. Bahkan sepakat ulama itu batal sholatnya. Kenapa? Karena yang membaca al-qiraah, lidah kita ini bergerak. Nabi sholat kan baca. Sampai jenggot Nabi itu bergerak. Sampai sahabat tahu apa yang dibaca Nabi ketika salat zuhur dan asar. Dan sahabat itu melihat ke depan, dan juga Nabi bergerak. Kalau sahabat nunduk ke bawah begini, nggak akan bisa melihat gerak jenggot Nabi SAW, karena lebatnya jenggot Nabi SAW. Jadi kita sholat boleh menghadap ke depan. Kita sebagai imam atau sebagai makmum, Allahu Akbar, kita hadap ke depan, melihat imam. Atau tembok mungkin. Kalau kita sebagai makmum nggak lihat imam, ke depan. Boleh juga ke bawah. Dan ini lebih khusyuk tentunya kata para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Dan Nabi pernah sholat menghadap ke depan. Ya, Nabi pernah sholat menghadap ke depan, sehingga ketika Allah tampakkan neraka, Nabi mundur. Ketika Allah tampakkan surga, Nabi maju dan hampir mengambil buah-buahan surga. Ya, sebagaimana riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari zaman cerita Allah Subhanahu Wa Taala, kedua surat ini, surat Qul Huwallahu Ahad dan surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun, senantiasa dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dua surat ini, dua sholat ini, sholat sebelum subuh dan setelah maghrib. Satu lagi di mana? Ada yang tahu? Hah? Witir. Terus yang rutin sama Nabi kerjakan, salat duha. Ada lagi? Yaitu salat setelah tawaf. Nabi habis tawaf 7 kali, selesai di Hajar Aswad, ya, Nabi tutup pundak kanannya. Setelah tawaf itu kan dibuka pundaknya. Habis tawaf kan dibuka pundaknya. Selesai tawaf, Nabi tutup lagi pundaknya. Nabi sholat di belakang makom Ibrahim. Baca dua surat ini, surat Qul Huwallahu Ahad dan surat Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Habis sholat 2 rakaat, Nabi minum air zam-zam dan membasahkan kepalanya. Setelah itu Nabi ke Mas'ah, Sa'i, Safa dan Marwah. Jadi ada 3 sholat maksud saya, yang Nabi membaca 2 surat ini, Qul Huwallahu Ahad dan Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Pertama salat sunnah sebelum fajar, sebelum subuh. Kedua salat sunnah setelah maghrib, dan salat sunnah pada saat kita setelah tawaf. Ya, salat di belakang makom Ibrahim. Ya. Kemudian sebagian ulama menambahkan, tadi disebutkan adalah salat witir. Ya. Salat witir. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, Aisyah mengatakan, kana yutiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat kana yaqra'u fil ula bisabbihi isma rabbikal a'la, wa fil tsaniyati biqul ya ayyuhal kafirun, wa fil tsalitsati biqul huwallahu ahad wal mu'awwidataini. Ketika Aisyah ditanya tentang bagaimana sifat salat witir Nabi, kalau bisa jamaah witir jangan ditinggalkan. Kalau jamaah atau kita nggak mampu witir di akhir malam, witirlah sebelum tidur. Dan ini wasiat Nabi kepada sebagian sahabat, minimal 1 rakaat, ya, agar kita tidur setelah kita sholat witir dalam kondisi kita bersuci, yang nantinya Allah akan datangkan seorang malaikat yang akan tidur bersama kita, dan dia mendoakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, fa innahu yabitu tahiran. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, rahmati dia, karena hambamu ini tidur dalam kondisi suci. Ya, besok kita tidur. Ya, itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Aisyah ditanya bagaimana witirnya Nabi SAW. Ya, Aisyah mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu salat witir membaca pada rakaat pertama Sabbihisma rabbikal a'la, surat Al-A'la. Pada rakaat yang kedua, Nabi membaca Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Pada rakaat yang ketiga,
Nabi membaca surat Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain. Surah Al-Falaq dan surah Al-Nas. Jadi para ulama menyebutkan 3 rakaat ini ya bisa dipecah 2 dan 1 salam. Bisa pula seperti sholat maghrib 3 rakaat tapi dengan 1 tasyahud. Boleh. Dan hadis Aisyah secara zahirnya demikian. Rakaat pertama baca Al-Alaq, rakaat kedua Nabi baca Al-Kafirun. Aisyah enggak menyebutkan tasyahud. Menunjukkan 3 rakaat witir ini dilakukan secara langsung tanpa tasyahud awal. Dan Nabi mengakhiri salatnya pada rakaat ketiga dengan baca Qul huwallahu ahad plus 2 surat Al-Mu'awwidhatain, surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Boleh. Dan hendaklah kita mengerjakan dengan berbagai macam bentuk salat witir. Kadang 1, kadang 3 dengan 2 tasyahud ya dipecah, atau kadang 5, kadang 7, kadang 9. Tasyahudnya 2 kali, tasyahud di rakaat ke-8 dan tasyahud akhirnya di rakaat ke-9. Pernah coba jemaah? Coba. Hidupkan sunnah Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, jemaah cinta Allah Subhanahu wa taala. Berarti kedua surat ini kalau kita simpulkan Nabi membaca pada 4 salatnya. Ya. Ulangi, pertama salat sunnah sebelum subuh, salat sunnah setelah maghrib, salat sunnah tawaf belakang makam Ibrahim, dan salat sunnah witir. Nabi membacanya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala, selain di salat, di antara keutamaan surah Al-Kafirun adalah Nabi membacanya sebelum tidur. Ya, Nabi membacanya sebelum tidur jamaah. Ya, Nabi habis baca doa, ya. Nabi mulai duduk di peraduannya, di kasurnya. Sebelumnya Nabi kibas-kibas dengan ujung sarungnya, karena untuk meninggalkan sisa-sisa bekas tidur. Ternyata sebagian ilmuwan meneliti orang yang tidur, Pak, dia telah melepaskan energi negatif dan jatuh di kasurnya. Ya. Dan Nabi selepas tidur dan ketika mau tidur lagi, Nabi keputin dulu kasurnya untuk menghilangkan bekas-bekas tidurnya. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita tidur di tempat tidur kita sebelum kita keputin, itu energi negatifnya bisa lagi diserap oleh tubuh. Kadang membuat kita malas dan kurang sehat. Maka Nabi itu bangun tidur itu sehat ya Pak. Ya, dan Nabi memulai dengan zikir, membukanya juga dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pada saat kita tidur, setan datang mengikut 3 ikatan ditutup. 3 ikatan di tekuk kita. Ikatan pertama mengatakan lailun tawil farqud, malam si panjang Mas, tidur lagi. Maka ketika dia bangun mengingat Allah, kata Nabi, maka hilang 1 ikatan. In halat uqdatun. Lalu dia berwudu dan bersuci, in halat uqdatun. Lepas ikatannya kedua. Kalau dia salat 2 rakaat, hilang lepas semua ikatannya. Di dalam kondisi pagi harinya sehat, bugar, penuh semangat. Kalau tidak, maka dia akan malas. Nah, Nabi SAW mau tidur, baca qul ya ayyuhal kafirun. Ya, dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, Nabi mengatakan, Iqra inda manamika qul ya ayyuhal kafirun. Bacalah ketika Anda hendak tidur dengan bacaan qul ya ayyuhal kafirun. Tsumma nam ala khatimatiha. Lalu tidurlah engkau selesai membacanya. Berarti surat Al-Kafirun di antara doa yang terakhir kita baca, atau surat yang kita baca, atau zikir yang kita baca sebelum kita tidur. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, fa innaha bara'atun minasyirki, sesungguhnya ia pelepasan diri kita dari kesyirikan. Jadi sebelum kita tidur, Nabi ajarkan kita agar kita berlepas diri dari kesyirikan. Ya, agar kita berlepas diri dari perkara-perkara yang mengandung kesyirikan.
agar kita tidur dalam kondisi kita mentauhidkan Allah. Dan kalau ditakdirkan kita meninggal dunia dikala kita tidur, maka kita telah mengikrarkan tauhid la ilaha illallah dan berlepas diri dari kesyirikan, dan kita mati di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau tidur baca tadi surat Al-Kahfi. Boleh saudara tambahkan, boleh jamaah tambahkan. Setelah membaca Bismika Allahumma amutu wa ahya, lalu baca Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika allazi arsalta. Baca doa ini, yang kata Nabi kalau kita baca doa ini lalu kita mati di malam harinya sebelum datang pagi, maka kita termasuk ahli tauhid, kita meninggal di atas fitrah. Dan boleh kita tutup dengan surat Al-Kafirun. Ya. Dari sini jamaah yang Allah muliakan, Nabi sering baca surat Al-Kafirun di penghujung malamnya sebelum tidur. Ini menunjukkan bahwasanya surat Al-Kafirun memiliki tempat tersendiri di hati Nabi SAW dan sering dibaca oleh Nabi SAW karena dia adalah surat penegasan dari Allah untuk berlepas diri dari syirik dan menguatkan nilai-nilai tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ya jamaah, poin berikutnya. Apa sih sebab turunnya surat Al-Kafirun? Karena umumnya surat-surat dalam Al-Qur'an yang diturun memiliki sebab yang namanya asbabun nuzul. Ada ayat-ayat yang turun di malam hari, ada ayat-ayat yang turun di pagi hari, ada ayat-ayat yang turun di kala safar, ada ayat-ayat yang turun di kala Nabi sedang mukim, bahkan ada ayat yang turun ketika Nabi sedang bersama sebagian istrinya di atas tempat tidur. Adapun surat Al-Kafirun ini ya turun berkenaan dengan orang-orang musyrikin, yang dimaksud di sini orang-orang kafir Quraisy, senantiasa merayu Nabi. Nabi itu sering dirayu, diiming-imingi. Terkadang Nabi diiming-imingi dengan harta. Wahai Muhammad, kalau engkau ingin harta, jama'na lakal amwal. Kita kumpulin harta, kita kasih Anda. Nabi nolak. Wahai Muhammad, diiming-iming lagi, kalau Anda ingin wanita, ingin istri, kami carikan istri-istri yang cantik, yang banyak dari kalangan bangsa Arab, kami akan nikahkan Anda dengan mereka. Nabi tolak. Yang ketiga, Nabi diiming-imingi dengan jabatan. Kalau Anda ingin jadi raja, kalau Anda ingin jadi penguasa, malaktuka, kami angkat engkau jadi raja, wahai Muhammad. Tapi dengan catatan, Anda berhenti dari dakwah. Dan turun firman Allah jemaah dalam surah Al-Isra surah 17 mengatakan walaula an tsabbatnaka latarkanu ilaihim qalilan syai'a. Wahai Muhammad, kalau sekiranya kami enggak kuatkan hatimu, tentulah kamu akan condong kepada mereka meskipun sedikit. Jadi terkadang Nabi SAW itu Pak, kalau ingin menolak apa yang diinginkan alal musyrikin, terkadang Nabi dengan halus, dengan lemah lembut, dengan pelan-pelan. Tapi berkaitan dengan tauhid, Nabi tegas. Tidak ada tawar-menawar. Ini syirik, ini tauhid, tegas. Begitu saudara-saudara muslim idealnya. Oh ini syirik, jangan ikut campur. Oh ini perkara-perkara yang haram, jangan ikut campur. Kita punya landasan dalam beragama. Karena agama ini milik Allah, bukan milik kita. Agama ini dari Allah dan Rasulnya. Kita harus mengikuti apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Memiliki sikap tegas. Alhamdulillah, Nabi enggak tertarik dengan itu semua jemaah. Yang lebih hebatnya lagi, mereka merayu Nabi dengan perantara sang paman Abu Thalib, berharap dengan ucapan Abu Thalib yang disampaikan dari orang musyrikin, Nabi hatinya luluh. Tapi Nabi tetap tidak. Wahai paman, ya, untuk urusan ini saya tidak akan mengikuti mereka. Saya yang hancur atau dia yang hancur tentang Islam. Itu kata Nabi SAW.
wasallam. Akhirnya mereka ngasih penawaran yang lain. Oke, kalau harta nggak mempan, perempuan juga nggak mempan, jabatan juga nggak mempan, satu hal Muhammad. Apa kata mereka? Oke lah, 1 tahun saya ikut agama Anda, saya nyembah Allah. Nanti tahun depan Anda datang kepada kami, nyembah Tuhan-Tuhan kami. Bagaimana? Biar sama-sama adil. Maka Nabi nggak mau juga sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Syekh Sa'ad Asy-Syadzili, ya, saya bawakan ucapan beliau di sini dalam kitab tafsirnya. Beliau mengatakan tentang sebab turunnya ayat atau surah Al-Kafirun. Beliau mengatakan, "Anna ba'dal musyrikin ja'u ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalu." Sesungguhnya sebagian orang-orang musyrikin ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Al-Walid bin Utbah, Utbah bin Rabi'ah, pembesar Quraisy. Ya. Faqalu, mereka mengatakan, na'budu ilahaka sanatan wa ta'budu alihatina sanatan. Muhammad, kita akan ikut Anda menyembah Allah setahun. Tahun depan Anda ikut kami, menyembah berhala-berhala kami. Fanazalat hadhil ayatu lil bara'ati min halihim wa tariqatihim. Maka surat ini turun untuk membantah mereka, membatalkan statement mereka, sekaligus sebagai bentuk al-bara'ah, berlepas dirinya secara totalitasnya Nabi dari kondisi mereka dan agama serta kepercayaan mereka. Itu sebabnya zaman cerita Rasulullah Ta'ala, dalam satu keadaan, ya, Nabi SAW pernah didatangi oleh ahli Taif. Itu sebelah selatan, kalau nggak salah, dari Arab Saudi. Ya, dan Nabi pernah dakwah ke sana selepas wafatnya Khadijah dan juga pamannya Abu Thalib. Tapi Nabi SAW belum berhasil mengislamkan mereka. Bahkan sampai Nabi disambitin kan, ditimpukin bersama Zaid bin Harithah. Berdarah-darah Nabi SAW. Fa'adan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa ba'da muddatin jaa'a al-Taif fa talabu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam thalathata umur. Maka Nabi mengulang lagi dakwah ke sana yang nanti akan diperangi Nabi pada perang Hunain. Perang Hunain itu perang melawan orang-orang Taif. Setelah masuk Islamnya Quraisy di tahun ke-8 Hijriah, kaum muslimin perang melawan orang-orang Taif pada perang Hunain dan jumlah mereka banyak, kaum muslimin, dan mereka merasa bangga. Akhirnya di putaran pertama kalah, kocar kacir sebagian sahabat, dan Allah meneguhkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil kemari. Fa anzalallahu sakinatahu. Allah turunkan ketenangannya kepada Nabi, kata para ulama. Maka Nabi tegar kembali dan Nabi menyerang mereka dan mengalahkan orang-orang Taif. Lalu mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam minta 3 tawaran. Ya, yang pertama, an yatruka lahumul lata liya'buduha. Muhammad, okelah, tolong biarkan kita menyembah Lata. Lata itu berhala, Pak, besar dalam bentuk sebuah pohon. Dan di bawahnya itu ada pohon-pohon kecil-kecil. Dan ternyata di dalam pohon tersebut ada jin, seperti wanita yang besar, bertubuh besar dan rambutnya panjang, dan dibunuh oleh Mughirah bin Syu'bah atau Khalid bin Walid radhiyallahu taala. Ya. Ini kata orang Taif, karena Lata ini antara Mekah dan Madinah. Dan juga di Taif itu ada berhala namanya Lata. Dan Lata ini nama orang. Lata Yalutu ini seorang yang soleh, yang dahulunya sering membuat makanan terbuat dari tepung campur daging jadi bubur, ya, yang dicocol dengan roti. Kalau dicocol kan, ambil gitu. Dan dia pembuat roti tepung dipukul begini. Ya. Itu kata sebagai para ulama kita. Orang Taif minta, oke lah, udah kita mau nyembah Lata, biarin aja. Oh, Nabi nggak terima. Yang kedua, an ya'dzan lahum fil khamri. Mereka minta izin
agar boleh minum khamar. Dahulu khamar Pak, itu minuman kebanggaan orang-orang Arab. Jika laki-laki nggak minum khamar, dibilang nggak gentle. Iya. Orang yang gentle di masa itu laki-lakinya harus minum khamar. Dan khamar mereka itu macam-macam. Ya, Nabi nggak izinkan. Yang ketiga, an ya'dzan lahum fi zina. Mereka minta diizinkan berzina. Bahkan orang-orang Arab dahulu biasa berzina dengan sebagian kerabat mereka. Ya, dengan orang-orang tertentu. Dan mereka biasa menancapkan bendera depan rumah itu, bendera untuk datangi sebagai tanda, maksudnya laki-laki siapa aja boleh datang kepada rumah itu untuk berhubungan badan dengan seorang wanita dalam. Dan sebagai mereka pernah menikahi ibu kandung mereka pada saat bapak mereka meninggal dunia. Makanya Allah haramkan dalam surah An-Nisa, hurrimat alaikum ummahatukum. Allah haramkan kalian menikahi ibu-ibu kandung kalian, kecuali terdahulu dah Allah maafkan subhanahu wa ta'ala. Ya, kata Syekh, falam ya'dzan lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min hada. Nabi enggak mengizinkan satu pun dari permintaan mereka. Faqalu ila thalathi sinin. Mereka minta seperti itu sampai 3 tahun ke depan. Falam ya'dzan lahum. Nabi enggak mengizinkan mereka satu pun juga. Faqalu ila sana. Muhammad, setahun aja deh. Kita boleh zina, kita boleh khamr, kita boleh melata. Nabi enggak mengizinkan. Ya, idzan la nahdimul lata tahdimuha anta. Kalau gitu kami tidak akan pernah meninggalkan Lata, tidak akan menghancurkan Lata. Tahdimuha anta, yang kau janjikan untuk dihancurkan. Ya. Maka Nabi enggak mengizinkan sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang Quraisy atau orang-orang jahiliyah terdahulu itu akrab dengan kesyirikan. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para sahabat atau menurunkan kepada Nabi selesai surat yang menegaskan akan berlepas dirinya dari orang-orang kafirin. Ya. Kemudian jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala, kita lihat ayat yang mulia ini. Ayat pertama Allah mengatakan qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir. Kalimat qul di sini Pak, sebagaimana yang saya sampaikan, menunjukkan Al-Qur'an itu murni firman Allah. Karena Allah mengatakan qul, katakan, menunjukkan ada perintah. Ada yang memerintahkan dan ada yang diperintah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat ayyuhal kafirun, ini panggilan. Seruan Nabi kepada mereka semua. Karena di masa Nabi orang kafir itu banyak Pak. Ada ahlul kitab, ada Yahudi, ada Nasara. Ada orang-orang musyrikin. Ada orang yang menyembah binatang, ada orang menyembah patung, ada orang menyembah pohon, ada orang menyembah bintang-bintang, ada orang menyembah orang-orang telah mati. Banyak model-model orang kekafiran. Nabi katakan qul ya ayyuhal kafirun. Menunjukkan orang musyrik Pak. Orang kafir, agama mereka apapun tetaplah sama, kekafiran. Sehingga para ulama, ya, orang-orang kafir itu agamanya satu, itu kemusyrikan, kekafiran. Ya, dan orang kafir di sini siapa aja? Sampai-sampai Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam tafsir juz ammanya mengatakan termasuk orang-orang ateis, termasuk orang-orang syu'iyin, orang-orang komunis yang mereka enggak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, mereka juga dilabelkan kafir. Jadi kalimat kafir ini khusus bagi mereka yang tidak beragama Islam apapun itu. Dan ini bukan pelecehan. Ini sebagai bentuk apa? Penegasan pemisahan antara kaum muslimin dengan orang-orang di luar Islam. Ya. Kemudian jamaah cinta Allah Subhanahu wa taala, kalimat qul ya ayyuhal kafirun ini dikhitabkan, ditujukan untuk orang-orang kafir di kota Mekah asalnya. Tapi secara umum
untuk siapapun orang-orang kafirin. Sehingga kata Syekhul Islam, al-khitabul lil musyrikina kullihim man mada wa man ya'ti ila yaumil qiyamah. Kalimat kuliah ayyuhal kafirun ini ditujukan untuk orang musyrikin di masa itu dan untuk orang musyrikin yang akan datang. Berarti untuk semua orang musyrikin, untuk orang kafirin. Siapapun yang non muslim, yang tidak masuk ke dalam agama Allah, jadi dilabelkan dengan nama kafir. Ya. Kemudian jamaah cinta Rasulullah Ta'ala, ayat berikutnya Allah mengatakan setelah qul ya ayyuhal kafirun, ya, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Setelah Allah menyebutkan kalimat kafir, karena kekafir itu identik dengan kesyirikan, dan kesyirikan itu identik dengan segala sesembahan selain Allah. Allah mengatakan la a'bud ma ta'budun. Aku tidak pernah menyembah, aku tidak akan menyembah, aku tidak mau menyembah apa yang kalian sembah. Kalimat ini jamaah, ya, kata para ulama, la a'bud fil mustaqbal. Saya tidak akan menyembah Tuhan-Tuhanmu sekarang dan akan datang. Artinya selamanya. Ini harus tegas jamaah. Jadi apapun yang disembah selain Allah tidak boleh kita sembah. Apapun bentuk penyembahannya, apakah diminta seperti berdoa, apakah dengan gerakan-gerakan seperti sujud, seperti ruku, seperti mendatanginya, mengusap-ngusapnya, apakah enggak boleh. Karena dalam Islam itu yang namanya ibadah itu ada kalanya dengan gerakan seperti ruku atau mengusap-ngusap dan menciumnya seperti apa? Hajar aswad, dicium, itu ibadah kita kepada Allah. Seperti menyentuh multazam antara pintu dengan hajar aswadnya. Kalau kita dempetkan badan kita begini, kita berdoa, Allah akan kabulkan. Jadi kalau zaman nanti umroh, sempat tawaf depan Ka'bah itu, antara hajar aswad dengan pintu itu ada multazam. Ya kalau jamaah tempelkan badan begini, berdoa kepada Allah, itu dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi. Itu yang boleh disentuh. Ya, kemudian rukun yamani. Selepas itu enggak ada lagi dari bagian Ka'bah yang disunahkan kita untuk disentuh, yang mengandung barokah. Hajar aswad, multazam, dan rukun yamani. Itu pun karena niat Nabi SAW menyentuhnya. Ada tempat-tempat yang disentuh, enggak ada masjid ini sentuh-sentuh, Mekah enggak ada. Ya. Hatta Masjidil Haram kata para ulama. Ya. Jadi kalimat la a'bud ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah, berbagai macam bentuk penyembahan dan tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Syekh di sini, wa nafyu ibadati alihatin fil mustaqbal yufidu nafya ibadatiha fil hali bidilalatin fahwal khitab. Aku tidak akan menyembah Tuhan-Tuhanmu selain Allah, sesembahanmu selain Allah yang akan datang juga hari ini dan seterusnya. Ya. Karena kalimat ma ta'budun, apa yang kalian sembah ini adalah dari berbagai macam bentuk sesembahan yang batil. Ya. Lalu mengatakan dzalika bi annallaha huwal haqq wa anna ma tad'una min dunihi wal batil. Demikianlah Allah yang paling hak disembah, Allah yang hak disembah, dan apapun yang kalian sembah selain Allah, dia adalah tuhan-tuhan yang batil. Kemudian Allah menyatakan lagi jamaah dalam ayat ketiga, wala antum abiduna ma'abud, dan kalian juga tidak menyembah atau tidak menjadi penyembah apa yang aku sembah. Kalian orang musyrikin tidak menyembah apa yang aku sembah. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna fil madi wal hadir wal mustaqbal al ilah al haq alladzi a'buduhu. Artinya kalian orang musyrikin, kalian orang kafirin tidak menyembah Tuhan yang aku sembah di hari ini, yang telah lalu dan akan datang. Tuhan yang aku sembah Tuhan Allah al-Haq. Berarti ini kepastian dari Allah, Pak. Orang kafir, Pak, selamanya tidak akan pernah menyembah Allah. Selamanya. Kalaupun mereka mengadakan atau menyatakan Allah Tuhannya,
itu hanya sebatas fitrah mereka. Nah kalau lagi susah, ya Tuhan, bukan ya, tolong saya. Itu fitrahnya berbicara, Pak. Tapi hakikatnya dia tidak akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian kata Allah ayat berikutnya, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Ini sama dengan ayat yang sebelumnya, la a'budu ma ta'budun. Ai walastu fi jami'il awqat bi'abidin ma'budatikum. Ini Masya Allah. Kata Syekh di sini, aku dalam semua bilangan hidupku, nafasku, umurku tidak akan pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah selain Allah. Di sini ada bentuk penegasan. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi bagaimanapun, kita tidak akan pernah menyembah Tuhan selain Allah. Sampai mati kita. Dan Allah mengatakan, ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu Allah mengulangi lagi ayatnya. Wala antum abiduna ma'abud. Dan aku dan kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Ini pengulangan. Dan ini sebagai takkid, sebagai bentuk penekanan terhadap ayat yang sebelumnya. Allah ulang, dan itu firman Allah, bukan menurut kehendak Nabi SAW. Jadi kalau ada ayat Quran itu sifatnya berulang ucapannya, itu bukan dari Nabi tapi dari Allah SWT. Dan salah satu bentuk cara Quran itu mengulang-ulang lagi. Bukan hanya mengulang ayat, tapi terkadang mengulang hukum, mengulang perintah, mengulang larangan, dan mengulang cerita. Zaman dapati berapa kisah Nabi Adam dalam Quran? Banyak, Pak. Dialog Allah dengan iblis, dialog Allah dengan malaikat tentang Nabi Adam, dialog Allah dengan Nabi Adam, dialog Adam dengan iblis, itu diulang. Al-Baqarah, kemudian Al-A'raf, surat Thaha yang lainnya, berulang. Itu untuk faedah. Walaupun kisah itu, cerita itu hanya sekali, tapi Allah mengungkapkan dengan gaya bahasa yang lainnya karena untuk satu faedah. Disebutkannya ayat ini wala antum abiduna ma'abud untuk faedah, penekanan, penegasan secara totalitas bahwasanya Nabi Muhammad dan kaum muslimin tidak menyembah apa yang disembah oleh orang musyrikin, dan musyrikin juga tidak akan menyembah apa yang disembah oleh Muhammad dan kaum muslimin. Ya. Dan yang terakhir, ya, Allah mengatakan lakum dinukum waliyadin. Bagiku agamaku, bagimu agamamu. Bagiku apa yang aku yakinin, Allah akan membalas amal tersebut. Bagi kalian apa yang kalian yakini, apa yang kalian ucapkan, apa yang kalian lakukan, Allah akan membalas kesyirikan kalian. Jadi setiap amaliyah ada apa? Ada balasan. Al-jaza min jinsil amal. Sebagian ulama mengatakan lakum dinukum hai huwa syirik. Agama kalian agama kesyirikan. Agama kalian agama kekufuran. Wala uwafiqukum alaihi abada. Yang aku tidak akan pernah menyepakati kalian dalam unsur kesyirikan apapun. Jadi tegasnya, Pak. Sekali lagi penegasan. Waliyadin, bagiku agamaku ini al-Islam. Fala wahida anhu. Saya tidak akan mengesahkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini jamin cerita Allah Subhanahu wa taala, kalimat lakum dinukum waliyadin ini diucapkan oleh Nabi kepada orang kafir, bukan orang Islam kepada orang Islam. Kalau ada orang muslim keduanya saling berseteru, ya udahlah lakum dinukum waliyadin. Enggak begitu. Ucapan ini kepada muslim kepada orang kafir. Ya, lana amaluna walakum amalukum lah. Bagi kita amal kita, bagi atum amal atum. Ini salah kaprah. Karena ucapan lakum dinukum itu Nabi kepada orang kafir, bukan muslim kepada muslim. Kalau mengatakan lakum dinukum waliyadin, berarti yang itu kafir. Ya. Sehingga kurang tepat. Ada kalanya orang itu dinasihati tentang amal-amalnya yang keliru, menyalahi sunnah misalnya, keyakinannya menyimpang dari Quran dan sunnah, dia nggak terima. Ya udahlah lakum dinukum waliyadin. Ini salah, Pak. Ya, karena ini diucapkan sekali lagi dari seorang muslim kepada non muslim. Ya.
Baik. Itu sekilas tentang tafsir atau makna dari surah Al-Kafirun. Karena kita ambil faedah, Pak. Bagian terakhir. Yang pertama, anna kulla musyrikin fahuwa kafir. Setiap orang musyrik dialah orang kafir. Kenapa demikian? Fa innallaha qad khatabal musyrikin alladzina ya'buduna ma'allahi alihatan ukhra biqaulihi qul ya ayyuhal kafirun. Karena Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada orang-orang musyrikin, menurunkan firman-Nya kepada Rasulullah tentang orang musyrikin, yaitu orang-orang yang menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah dengan sebutan kafir. Berarti orang musyrik, orang kafir. Orang kafir ada kalanya musyrik, ada kalanya tidak, Pak. Orang musyrik pasti kafir, tapi orang kafir belum tentu musyrik. Di antaranya orang-orang ateis yang mereka mengatakan tidak ada Tuhan, nggak percaya adanya Tuhan. Dia mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala, tapi dia terkadang nggak menyembah siapapun. Tapi hatinya mengingkari keberadaan Allah dan menetapkan Allah sebagai Tuhan, diingkari Subhanahu wa taala. Jadi orang musyrik pastilah kafir, orang kafir belum tentu musyrik. Artinya ada kala dia kafir tanpa melakukan peribadatan kepada selain Allah. Yang kedua, annal mu'mina la yasrifu syai'an min ibadatihi li ghairillah. Orang mukmin tidak boleh memalingkan sedikit pun ibadahnya kepada selain Allah. Orang mukmin tidak boleh sedikit pun memalingkan ibadahnya kepada selain Allah SWT. Itu artinya, Pak, kalau ada orang muslim memberikan satu ibadah kepada selain Allah, maka dia melakukan apa? Kesyirikan. Karena salah satu makna syirik kata ulama, sarful ibadati li ghairillah, memalingkan ibadah untuk selain Allah. Jadi makna syirik kata sebagian ulama, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Orang mukmin enggak boleh demikian. Yang ketiga, at-tabarru'u min tariqatil musyrikin bi sarfihim li syai'in min al-ibadati li ghairillahi jalla wa ala. Berlepas diri dari cara-cara orang musyrikin yang menyembah selain Allah. Jadi kita harus berlepas diri, Pak, dari berbagai macam kesyirikan, cara-cara kesyirikan, cara-cara kemusyrikan. Gak boleh ikut-ikutan, gak boleh tasyabuh, gak boleh menyerupai mereka. Dari ucapan, dari perbuatan, dari sikap, dari tingkah laku, bahkan dari pakaian, kita gak boleh mengikuti cara mereka. Yang berlepas diri dari mereka. Kemudian berikutnya, anna manhajal mu'mini qa'imun ala sarfil ibadatillahi wahda. Bahwasanya manhaj hidup, metode hidup, jalan hidup seorang mukmin adalah tegak di atas peribadatan kepada Allah dan berpaling dari kesyirikan. Itu manhaj kita. Jadi kita harus menghadapkan jiwa raga kita hanya kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah hidup, salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya karena Allah. Jadi manhaj kita, Pak, hidup kita ini harus berporos menghadap Allah Subhanahu wa taala dan melepaskan bentuk kesyirikan. Yang kelima, Pak, al-bara'atu min adyanil musyrikin wa i'tiqadi dhalaliha wa kufriha wa adami sihhatiha. Bal hiya adyanun fasidatun la yaqbaluha Allah jalla wa ala. Berlepas diri dari agama musyrikin apapun. Berlepas diri dari agama musyrikin apapun. Baik secara akidah, ibadah, dan model-model kesesatan yang lainnya. Dan meyakini bahwasanya agama mereka agama yang fasidah, agama yang rusak, yang tidak akan Allah terima untuk selamanya. Ini keyakinan kita ya, bukan sedang untuk mengomentari agama lain. Sebagaimana mereka punya keyakinan tentang kita, ya udah itu urusan mereka. Kita nggak ganggu, kita nggak urusan.
Yang terakhir, Pak, sihhatu tasmiyati baqiyatil adyan al-ukhra bismiddin. Bolehnya menamakan agama-agama selain Islam dengan sebutan din. Misalnya dinun Nasara, agama Nasara, dinul Yahudi, agama Yahudi. Boleh menyebut kalimat din. Sebagaimana kita mengatakan dinul Islam, agama Islam. Wa annahu la haraja fi. Ini enggak bermasalah kata Syekh. Ya. Jadi boleh menamakan agama selain Islam itu dengan sebutan din. Apa agamanya? Oh, dia agamanya ini. Jadi kalau orang ditanya tentang agamanya itu sebenarnya nggak masalah. Hanya untuk mengetahui apa keyakinan dia tentang satu agama, bukan untuk memisah-misahkan. Ya. Dan memang hukum asalnya orang itu bangga dengan agamanya, Pak. Ya, kita harus bangga dengan Islam. Gak boleh kita minder. Karena Islam itu agama yang hak, agama yang benar, bukan agama yang paling benar ya. Kalau ada yang paling benar artinya ada yang benar tapi nggak paling benar itu. Jadi agama yang hak, agama yang benar. Titik. Inna dinna indallahil Islam. Tidak ada agama yang terima kecuali al-Islam. Wallahu a'lam bishawab. Masih banyak faedah sampai 30. Cuma nggak saya tulis semuanya. Kita ambil yang poin-poin penting aja. Dan di sela-sela tadi kajian saya sebutkan sebagian faedahnya dari para ulama kita rahimahumullah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini jamaah. Ada yang mau tanya?